Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Andreni, salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana saya ambil perusahaan jasa fotokopi mandiri. Ini tahapan atau yang siklus akuntansi perusahaan fotokopi mandiri yang saya buat. Ada analisisnya, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Nah, ini fotokopi mandiri neraca saldo setelah penutup periode September 2023. Nah, data-data ini, neraca saldo ini nantinya akan masuk dalam buku besar sebagai saldo awal. Nah, fotokopi mandiri jurnal umum periode November 2023. Transaksi yang terjadi di Februari Mandiri selama bulan November 2023 adalah sebagai berikut. 1 November dibayar sewa gedung sebesar Rp500.000. Di akun yang terkait yaitu beban sewa bertambah sebesar 500, posisinya di debit, dan kas berkurang, posisinya di kredit Rp500.000. 2 November diterima pendapatan sebesar Rp370.000. Berarti akun yang terkait yaitu kas dan dengan pendapatan jasa. Karena kasnya kas bertambah sebesar Rp370.000, maka posisinya di debit, dan pendapatan jasa sebesar Rp370.000 bertambah, maka posisinya di kredit. 3 November dibeli perlengkapan fotokopi berupa kertas HVS sebanyak 79 rim, seharga Rp375.000. Di perlengkapan fotokopinya bertambah sebesar Rp375.000, posisinya di debit, dan kasnya berkurang karena melakukan pembelian sebesar Rp375.000, posisinya di kredit. 4 November diterima pendapatan sebesar Rp330.000. Berarti ada kas dengan pendapatan. Kasnya bertambah sebesar Rp330, posisinya di debit. Pendapatan jasa bertambah, posisinya di kredit. 5 November diselesaikan pesanan senilai Rp297.000, tetapi uangnya baru diterima sebesar 200. Berarti ada piutang, kas, dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah di debit Rp200.000. Piutang usaha karena baru dibayarkan 200 dan pendapatannya 297, maka piutang usahanya di debit atau bertambah sebesar Rp97.000, dan pendapatan jasa bertambah sebesar Rp297.000, posisinya di kredit. 6 November diterima pendapatan sebesar 249. Berarti kas dengan pendapatan. Kas bertambah, posisinya di debit 249, kas pendapatan jasa bertambah 249 di kredit. 8 November diterima pendapatan sebesar Rp174.000. Berarti kas dan pendapatan. Kasnya bertambah Rp174.000 di debit, pendapatan jasa di kredit. 9 November diterima pembayaran dari pelanggan atas pesanan yang diselesaikan pada tanggal 5 November. Jadi ada kas dengan piutang.
kasnya bertambah Rp97.000 di debit, piutang usahanya berkurang, posisinya di kredit. 10 November dibayar utang usaha sebesar 100.000. Jadi utang usahanya berkurang, posisinya di debit sebesar 100, kasnya berkurang di kredit sebesar Rp100.000. Kemudian ada 12 November diterima pendapatan sebesar Rp94.000. Berarti ada kas dengan pendapatan, kasnya bertambah Rp94.000 di debit. Karena pendapatannya bertambah, maka posisinya di kredit Rp94.000. 13 November diselesaikan pesanan senilai Rp184.000, tetapi uangnya belum diterima. Berarti ada piutang dengan pendapatan jasa. Piutang usahanya Rp184.000 bertambah, berarti di debit. Pendapatan jasa juga bertambah, berarti di kredit sebesar Rp184.000. 15 November dibayar gaji pegawai sebesar Rp300.000, beban gaji dan kas. Beban gaji bertambah sebesar 300 di debit, kas berkurang karena melakukan pembayaran, maka dia di kredit sebesar 300. 6 November diterima pembayaran atas pesanan yang telah diselesaikan tanggal 13 November. Berarti kas dengan piutang, kasnya bertambah Rp184.000 di debit, piutang usahanya di kredit karena dia berkurang sebanyak Rp184.000. 17 November dibayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp100.000. Beban listrik dan telepon Rp100.000 karena beban bertambah, maka posisinya di debit. Kas berkurang karena melakukan pembayaran, maka posisinya di kredit. 18 November diterima pesanan fotokopi dengan uang muka sebesar Rp50.000. Berarti pendapatan diterima di muka sebesar Rp50.000 di kredit, dan kas bertambah. Kas bertambah di debit Rp50.000. Pendapatan diterima di muka di debit di kredit Rp50.000. 19 November Pak Sandi mengambil uang perusahaan sebesar Rp100.000 untuk keperluan pribadi. Berarti drive-nya sebesar Rp100.000 di debit karena bertambah, dan kasnya berkurang sebesar Rp100.000 di kredit. 20 November diselesaikan pesanan tanggal 18 November senilai Rp170.000, kemudian diambil dan dilunasi oleh pelanggan. Berarti kasnya bertambah 120, pendapatan diterima di muka Rp50.000 berkurang karena pendapatan jasanya Rp170.000 di kredit. 22 November diterima pendapatan sebesar Rp90.000. Kas dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah Rp90.000 di debit, pendapatan jasa juga bertambah Rp90.000 di kredit. Kemudian ada 23 November dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko makmur sebesar Rp65.000. Berarti dia ada perlengkapan kantor dan utang usaha. Perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar Rp65.000. Kemudian utang usahanya bertambah juga Rp65.000. Kemudian 24 November diselesaikan pesanan senilai Rp79, tetapi uangnya belum diterima. Berarti ada piutang dengan pendapatan jasa. Piutangnya bertambah Rp79 di debit,
pendapatan jasanya 79 bertambah, berarti di kredit. 25 November diterima pendapatan sebesar Rp55.000. Kas dengan pendapatan jasa, kasnya bertambah Rp55.000 di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. 26 November dibayar uang kepada toko makmur atas pembelian pada tanggal 24 November sebesar Rp65.000. Berarti ada utang usahanya berkurang di debit sebesar Rp65.000. Kasnya berkurang, berarti dia di kredit Rp65.000. 27 November diterima pembayaran atas pesanan yang diselesaikan tanggal 24 November. Berarti ada kas dengan piutang usaha. Karena sudah dibayarkan, maka kasnya bertambah Rp79.000 di debit, piutang usahanya berkurang sebesar Rp79.000 karena berkurang, maka posisinya di kredit. 29 November diterima pendapatan sebesar Rp110.000. 29 November maka ada kas dengan pendapatan, kasnya bertambah Rp110.000 di debit dan pendapatan jasanya di kredit sebesar Rp110.000. Pada 30 November diterima uang muka pesanan sebesar Rp95.000. Berarti ada akun kas dengan pendapatan jasa. Pendapatan diterima di muka. Kas bertambah sebesar Rp95.000 di debit dan pendapatan diterima di muka Rp95.000 di kredit. Jadi total keseluruhan debit dan kredit kedua-duanya sama, yaitu Rp4.462.000.